Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Di sini para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kadar lamanya 6 masa yang ada pada ayat di atas. Dalam 2 pendapat, mayoritas mereka berpendapat bahwa 6 masa itu kadarnya sama dengan hari-hari yang kita jalani. Sedangkan Ibnu Abbas dan lainnya berpendapat bahwa masing-masing dari masa tersebut sebanding dengan 1000 tahun hitungan kita. Jadi di sini penciptaan langit dan bumi, di sini ada 6 masa ya. Nah, di sini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan 6 masa itu maksudnya 6 hari, dan ada yang mengatakan bahwa 6 masa itu sebanding dengan 1000 tahun ya. Masing-masing 1000, jadi 6000. Allahu a'lam. Kemudian lanjut ke bab lautan dan sungai-sungai. Para pakar astronom dan perbintangan memperbincangkan tentang berbilangnya lautan dan sungai-sungai besar, asal-usulnya, sumber airnya, serta kemana berakhirnya aliran air tersebut, dengan perbincangan yang di dalamnya mengandung hukum dan beragam petunjuk atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 sungai yang airnya dipancarkan dari surga, yaitu Efrat, Nil, Sayhan, dan Jaihan. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Seolah-olah yang dimaksud dari hadis ini, wallahu a'lam, bahwa sungai-sungai tersebut serupa dengan sungai-sungai yang berada di surga dalam hal kejernihan, ketawaran, dan cara mengalirnya. Kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, ke bab seluruh lapisan langit dengan segala tanda-tanda yang ada padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum menciptakan langit, sebagaimana firman-Nya, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran Al-Baqarah ayat 29. Imam Al-Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya tentang awal penciptaan makhluk. Qatadah berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Surat Al-Mulk ayat 5. Allah menciptakan bintang-bintang tersebut untuk 3 hal. Yang pertama sebagai penghias langit, kemudian sebagai alat pelempar syaitan, dan sebagai tanda untuk mengetahui arah.
Barang siapa yang membebankan dirinya menafsirkan selain dari yang tiga ini, yaitu berupa pengetahuan tentang hukum-hukum tertentu berdasarkan pada gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh bintang, menghubungkan satu peristiwa dengan perjalanannya, dan bahwa hal itu menunjukkan atas peristiwa-peristiwa bumi, maka ia salah. Kesalahan itu disebabkan perbincangan mereka mengenai ini umumnya penuh dengan dugaan dan perakiraan dusta serta klaim-klaim batil. Bintang-bintang yang ada semuanya berada di langit yang dekat. Nah, di sini penulis menyatakan orang yang berpendapat bahwa bintang-bintang misalnya ada rasi-rasi bintang ya, seperti Sagittarius, terus Scorpio dan yang lain, itu salah ya, karena kebanyakan hanya dugaan-dugaan. Dan ini juga dibuktikan beberapa kali ya, kami temui bahwa yang menulis tentang dalam rasi bintang misalnya setiap hari itu hanyalah orang yang asal nulis ya. Jadi orang asal nulis langsung ditulis saja. Jadi kebanyakan di sini dikatakan kebanyakan hanyalah dugaan, perakiraan dusta serta klaim-klaim batil. Jadi enggak benar ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini tidak ada masalah jika satu langit berada di atas langit yang lain, lalu langit yang dekat diistimewakan dari lapisan langit yang lain dengan hiasan bintang-bintang. Wallahu a'lam. Alangkah indahnya bait syair milik Zaid bin Amr bin Naufail yang dipaparkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ishaq dari awal kitab Sirah, yang menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, dan lainnya. Ibnu Hisham berpendapat bahwa bait-bait syair tersebut adalah milik Umayyah bin Abi Ash-Shald. Berikut syairnya. Kepada Allah aku persembahkan segenap pujian dan sanjunganku, serta ucapan yang teguh tiada henti sepanjang masa. Aku memohon rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya jin adalah tumpuan harapan mereka, sedangkan Engkau adalah Tuhanku dan tumpuan harapanku. Berkat karunia dan rahmat-Mu, Engkau mengutus seorang Rasul yang berseru kepada Musa. Lalu Engkau berkata kepadanya, pergilah bersama Harun, serulah Fir'aun kepada Allah yang ia telah melampaui batas. Katakan kepadanya, apakah engkau yang meratakan bumi ini tanpa pasak hingga kokoh seperti ini? Katakanlah kepadanya, apakah engkau yang meninggikan langit ini tanpa tiang? Betapa hebatnya engkau sebagai pencipta. Katakanlah kepadanya, apakah engkau yang meratakan tengahnya langit sehingga ia bersinar menjadi petunjuk ketika malam tiba? Katakan kepadanya, siapakah yang menerbitkan matahari di pagi hari sehingga bumi yang disentuh memancarkan kemegahannya? Katakan kepadanya, siapakah yang menumbuhkan biji-bijian di dalam tanah, lalu darinya biji-bijian menjadi tunas yang tumbuh di permukaan bumi, lantas darinya keluar kebijian di pucuk-pucuknya. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang menyadari. Engkau dengan segala karunia-Mu telah menyelamatkan Yunus yang tinggal di dalam perut ikan beberapa malam. Wahai Tuhanku, karuniakanlah satu pemberian dan rahmat kepadaku, serta berkaitilah anak-anakku dan hartaku. Bab selanjutnya, galaksi dan pelangi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Heraklius
pernah mengirim surat kepada Muawiyah dan berkata, jika masih tersisa kenubuwahan di kalangan mereka, saya mereka akan memberitahukanku mengenai apa saja yang aku tanyakan tentangnya. Ibnu Abbas melanjutkan, Heraklius pun menanyakannya tentang Al-Mujarrah atau galaksi ya, galaksi yang paling dekat ya, galaksi Bima Sakti yang kita lihat di malam hari ya. Al-Qaus, pelangi, dan sebidang tanah yang belum pernah terkena pancaran sinar matahari kecuali satu saat saja. Ibnu Abbas berkata, tatkala surat itu sampai ke tangan Muawiyah, ia berkata, ini adalah pertanyaan yang tidak pernah aku duga dan akan aku tanyakan tentangnya hingga hariku ini. Siapa yang sanggup menjawabnya? Dijawab Ibnu Abbas. Muawiyah lantas mengirimkan surat itu ke Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas menjawabnya sebagai berikut. Sesungguhnya Al-Qaus itu tanda aman bagi penduduk bumi dari tenggelam. Al-Mujarrah adalah pintu langit yang terbelah, sedangkan sebidang tanah yang belum pernah terkena pancaran sinar matahari kecuali satu saat saja di siang hari adalah laut yang menyelamatkan Bani Israel. Dan Ibnu Abbas secara marfu, apabila kalian mendengar kilat, maka sebutlah nama Allah, karena kilat tidak akan mengenai orang yang berzikir. Hadis riwayat Imam Malik. Mungkin sekian yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.